Guys, kamu apa kabar? Semoga baik-baik aja. Semoga semuanya lancar, semoga profitnya tebal, kantong tebal. Nah, di video perdana ini, ya, perdana setelah lama absen, kita akan cek kenapa kondisi altcoin loyo dan Bitcoin juga agak lemas gitu ya. Kita akan cek dari 3 matriks utama, yaitu pertama inflow stablecoin, kedua Bitcoin ETF, dan terakhir kondisi makro eksternal. Nah, apakah matriks di luar ini nggak penting? Ya nggak juga, penting juga. Tapi menurutku ketiga ini termasuk penggerak harga yang utama. Bahkan mungkin bagiku yang paling penting. Kenapa? Karena 2 dari 3 matriks ini lihat pergerakan nyata supply dan demand. Yaitu menurutku supply demand itu penggerak harga utama. Dan yang satu matriks yang terakhir, kondisi makro eksternal, lihat emosi market, yaitu kondisi makro eksternal. Ya, bocorannya ada satu matriks yang aneh, nggak ngotak, nggak cocok dengan thesis kita selama ini. Aku Sylvester, ini channel kenal kripto. Ayo kita bertualang. Ya, pertama kita sepakat dulu ya, kalau sejak akhir Maret ini kondisi altcoin lagi nggak baik. Ya, harga mayoritas altcoin udah turun dalam. Gimana dengan Bitcoin? Ya, jauh lebih baik. Ya, tapi nggak terlalu cemerlang juga. Saat ini Bitcoin dalam polanya lower high, lower low. Oke, nah matriks pertama, inflow stablecoin. Nah, ini matriks yang paling bikin aku bingung, aneh, nggak paham. Ya, kenapa? Karena ternyata supply stablecoin dalam 3 bulan terakhir justru naik loh. Naik. Dari 147 miliar dolar jadi 161 miliar dolar. Ya, naik 14 miliar dolar, hampir 10%. Kan besar banget ya. Logika dasarnya yang sebelum ini tesisnya adalah stablecoin itu cermin dari jumlah uang yang masuk ke dalam market kripto. Pas orang mau beli koin, mereka tukar fiat dengan stablecoin. Ya, jumlah stablecoin yang di mint jadi nambah. Ada aliran uang baru yang masuk. Harga kripto jadi naik. Ya, tapi ini berbanding terbalik. Ya, total stablecoin-nya nambah, tapi harga altcoin rata-rata turun. Ya, ibaratnya kalau dokter tuh penglihatan mata kita kabur, tapi setelah cek ke optik ternyata kondisi mata kita normal, malah cenderung lebih baik dibanding waktu terakhir kali check up. Lah, iki piye? Nah, aku sempat gali lebih dalam seperti stablecoin apa yang naik, di chain apa, dan sebagainya. Tapi aku masih belum ketemu penjelasan yang benar-benar bikin aku pas. Ya, aku punya satu tebakan sih, yaitu stablecoin mulai banyak dipakai atau sedang dipersiapkan untuk dipakai buat kegunaan lain selain beli koin kripto. Ya, maksudnya selama ini kita pikir ya orang pakai stablecoin itu kan cuma buat beli koin kripto kan, sebagai jembatan aja. Nah, terus maksudku kegunaan lain apa selain beli kripto? Ya, transaksi jual beli online dan dunia nyata. Nah, kalau ini emang benar, ya berarti kripto udah punya satu adopsi massal. Ya. USDT, USDC, DAI, USDE yang lagi terkenal gitu, udah bisa dipakai di dunia nyata buat beli baju online, buat ngetap pas mereka mungkin lagi belanja di Amazon atau belanja di Target, di toko lokal di Amerika gitu. Kalau memang benar, ya. Nah, sayangnya kalau emang benar juga, kriptonya yang punya adopsi massal ya stablecoin, nggak bisa dijadiin cuan oleh retail. Nah, by the way, kalau kamu ada tebakan lain ya boleh dong di-share. Ya, very much appreciated. Oke, matriks kedua. Bitcoin ETF spot. Nah, ini matriks yang paling menopang Bitcoin. Sejauh ini Wall Street, ya tepatnya kliennya BlackRock, itu masih kuat beli dan simpan Bitcoin, hodl. Saat pemerintah Jerman jualan, mereka tetap hodl, bahkan serok. Saat Mt. Gox jualan, lagi-lagi mereka tetap tenang. Beda sama warga kripto yang udah panik. Nah, apakah selalu inflow mereka? Ya enggak, tetap ada outflow ya sesekali. Tapi rasionya jauh lebih besar yang serok dibanding jual. Lalu gimana dengan altcoin? Ya sedih. Ya, ini bedanya Bitcoin dengan altcoin di cycle ini, pembeda utamanya itu. Bitcoin punya buyer Wall Street yang masih semangat 45.
ya kantongnya tebal, ya kalau altcoin nggak punya. Ya. Menurutku ini faktor yang paling besar yang buat harga Bitcoin tetap bertahan sampai saat ini. Di saat altcoin justru turun. Lalu apakah buyer Wall Street 100% kebal FUD? Ya enggak. Ada satu event besar yang beberapa minggu lalu di mana mereka juga kena FUD dan juga ikut jualan Bitcoin. Yaitu kapan ya pas Bank of Japan naikin suku bunga mereka. Itu sangat unik, ternyata mereka juga bisa kena FUD. Aku pikir mereka paling anti kebal FUD kan. Ya, jadi Wall Street ikutan panik, bukan cuma kripto doang yang turun, saham semua turun gitu kan, dan mereka ikutan jualan. Ya, untungnya kita market investor retail gitu ya, diselamatin sama pernyataan Bank of Japan bilang yang mereka setelah market panik itu mereka bilang ya mereka akan lebih waspada naikkan suku bunga gitu ya. Ya, atau mungkin mereka dapat telepon juga dari White House dibilang jangan macam-macam sebelum pemilu gitu ya, jangan bikin stock marketku yang jadi hancur gitu ya. I don't know. Coba teori konspirasi aja, oke? Nah, market jadi agak tenang, berangsur pulih, data ekonomi terakhir juga lumayan baik. Kalau kita perhatiin saham-saham Amerika, Dow Jones, Nasdaq itu udah hampir balik ke normal dari dipnya mereka, udah hampir mau sentuh all time high lagi sekarang. Ya, tapi so far buat kripto, Bitcoin ETF jadi pilar besar yang nopang harga Bitcoin. Ya, sejauh ini bagus, tapi akan terus begini nggak ke depannya? Ya, belum tahu. Kita harus pantau terus ke depannya. Yang pasti momentumnya di Wall Street, di dunia luar dengan BlackRock dan lain-lain itu sesuai yang kita ngomongin setahun 2 tahun yang lalu. Mereka udah jadi salesnya Bitcoin. Lagi gencar semangat pasarin Bitcoin. Gitu. Oke, nah kondisi market saat ini lagi nggak enak guys, nggak menentu. Ya, maksudku gimana ya? Ada fear besar resesi, ya, gara-gara insiden BOJ kemarin. Bisa lihat dari mana? Dari Fear and Greed Index, crypto fear, extreme fear antara dua itu. Saham juga fear, extreme fear, antara dua itu. Tapi di satu sisi yang lain, harga saham-saham risky asset, saham Amerika gitu udah mulai bounce back, udah mulai pulih sebelum ke level yang sebelum dip mau ke level all time high. Nah, menarik ya. Jadi di satu sisi market fear, tapi di satu sisi ada yang beli sampai naik lagi. Siapa yang beli? Kita nggak tahu ya. Tapi salah satunya yang beli Nancy Pelosi, ya kan? Kongres DPR Amerika yang dapat beli sebelum pas dip itu dia beli beberapa saham, akhirnya lumayan naik lagi, udah cuan lagi kita. Nah, itu yang lain. Aku tebak retail kayaknya belum berani beli pas momen BOJ kemarin. Ya kenapa ya, wajar lah, retail kan nggak ada edge informasi yang lebih dalam. Kalau anggota DPR itu tahu, kayak Nancy Pelosi dia pasti lebih connected ke politisi, ke orang-orang bank, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dari segi level kebijakan. Tebakanku gitu ya. Jadi kondisi sekarang nih buat retail tuh ibarat pertemuan dua arus ombak di pantai. Ya kelihatannya tenang, tapi bisa keseret arus kalau kita main ke dalamnya. Nah, ini kita udah masuk ke faktor makro eksternal yang kemarin kan. Oke, kita lanjut ya. Ya udah, apa aja makro eksternal? Banyak. Seperti aku bilang tadi, Bank of Japan naikin interest rate. Kebalikannya, Fed yang diantisipasi mau turunin interest rate. Habis itu institusi pemerintah udah mulai beli Bitcoin buat funds mereka. Ini kita bukan ngomong institusi keuangan, tapi kayak institusi pemerintah daerah udah mulai alokasi sebagian, ada berapa, 1-2 untuk alokasi ke Bitcoin untuk dananya mereka. Mungkin dana pensiun, tapi small ya, mungkin berapa persen aja. Tapi big news gitu kan. Apalagi ya Mt. Gox jualan Bitcoin kemarin. Habis itu pemerintah Amerika yang dirumorin jualan Bitcoin juga, pemerintah Amerika yang sekarang ya. Ada berapa walletnya mulai ditransfer pindah ke Coinbase, tapi kita belum tahu. Jadi aku bilang rumor. Apalagi faktor makronya US Presidential Election. Apalagi ya SEC juga tetap tuntut perusahaan kripto lanjut lagi. Kita ngomong ke perusahaan individual, bukan ke koin secara general, bukan exchange. Ada juga ketegangan Israel-Iran. Perang Rusia-Ukraina. Ini yang masuk watchlistku. Ya, yang mana yang paling penting? Ya, semua penting. Semua bisa bikin harga lompat dan terjun.
Dan khusus buat event supply demand yang nyata kayak misalnya Mt. Gox atau pemerintah Jerman jualan dan lain-lain, menurutku efeknya akan jauh lebih terasa nyata ke harga langsung. Impactnya cepat dan lumayan berasa volatile. Nah, kita nggak bahas setiap event secara detail di sini, ya butuh waktu yang panjang, guys. Tapi aku mau highlight satu event aja deh, yaitu Pilpres Amerika yang akan datang, upcoming kan, masih November. Ya, khususnya narasinya Trump yang capresnya pro kripto saat ini peluang menangnya masih volatil, naik turun pas dibanding kalau waktu zaman dia selesai ditembak berapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Jadi waktu itu pas selesai percobaan pembunuhan, peluang menangnya naik tajam. Sekarang peluang menangnya terakhir mungkin minggu lalu sempat turun dari 50 sekian persen turun ke 46%. Sekarang naik lagi ke 48%. Jadi masih naik turun. Nothing is certain, belum pasti, belum ada yang pasti. Semuanya pikir kan dia pasti menang, ya, tapi nggak ada yang nyangka ternyata Kamala Harris punya basis yang kuat juga. Ya, masih cair semuanya, masih bisa terjadi semuanya. Nah, tapi pertanyaan pentingnya sebenarnya, apakah benar kalau Trump menang maka kripto akan berubah masuk bull market? Kita ngomong kripto tuh Bitcoin sama altcoin ya. Narasi umumnya kan begitu kan. Ya, logikanya yang dipakai, Trump akan pecat Gary Gensler. SEC akan pro kripto. Jadi kebijakannya dukung kripto dan warga Amerika jadi banyak invest di kripto. Kalau aku baca logika dasarnya begitu yang banyak dipakai orang ya. Tapi menurutku ya nggak gitu juga. Ya menurutku andai Trump menang, ya, lebih ke arah yang terjadi lebih ke arah event euforia sesaat buat altcoin. Oke, nggak bisa merubah merahnya altcoin yang sekarang jadi bull run yang panjang kayak era COVID kemarin. Ya kenapa? Karena Trump menang nggak mengubah banyak bagi warga Amerika, sang calon investor baru. Ya, buat warga Amerika yang mantan pemain kripto yang udah pensiun karena rugi gitu ya, itu nggak akan merubah peluang cuan mereka andai mereka invest di kripto lagi. Misalnya Trump menang. Kalau bagi investor yang benar-benar baru masuk ke kripto, belum pernah main kripto, itu juga nggak akan nambah skill mereka, pengetahuan mereka, dan motivasi mereka buat invest di kripto. Poin utamanya kan harus ada supply uang baru yang masuk. Gitu ya. Nah, mereka udah biasa, terus buat yang udah main kripto sebelum Trump saat ini gitu ya, sebelum Trump menang atau kalah, ya mereka udah biasa beli koin di Coinbase, udah tahu koin-koinnya yang mana, udah ada convictionnya masing-masing. Jadi nggak ada yang berubah dari sisi pembeli, retail, konsumen utamanya altcoin. Altcoin kan banyak dibelinya dari retail. Nah, andai Trump menang, perubahan yang lebih kerasanya justru aku lihat yang lebih kerasa lebih cepat gitu, yaitu dari sisi developer, dari sisi exchange, dan para pelaku industri kripto. Nah, ya harapannya mereka punya kejelasan dari segi hukum kan. Itu yang selalu mereka harap. Mereka bisa beroperasi dengan aman, dengan nyaman di Amerika, nggak tiba-tiba dapat surat tuntutan kayak sekarang. Nah, jadi perubahannya lebih ke arah fundamental di belakang layar yang jangka panjang. Nggak langsung, nggak berdampak ke harga langsung. Oke, kesimpulan. 1 dari 3 matriks yang kita bahas tadi itu bikin bingung. Misteri. Ya maksudku matriksnya yang supply stablecoin. Naik 3 bulan terakhir tapi harga altcoin justru turun. Ini unsolved mystery. Sedangkan 2 dari 3 termometer kita, matriks kita, nunjukin reaksi campur aduk. Ada yang bullish, seperti buyernya Bitcoin ETF yang kuat hodl dari Wall Street, ya. Serok juga kuat, gitu kan. Ada juga yang negatif, seperti turunnya elektabilitas Donald Trump. Artinya apa buat Bitcoin? Ya bagiku ini artinya kita di era sideways, konsolidasi. Bull lagi bertarung dengan bear. Ya. Siapa yang lebih kuat? Ya, saat ini bear sedikit lebih kuat. Ya. Lihat dari mana? Kalau aku lihatnya dari pola harga Bitcoin, kalau daily itu lower high, lower low, daily time frame. Ya, tapi aku pribadi nggak terlalu jadiin ini patokan ya kalau buat Bitcoin. Bagiku khusus Bitcoin ini kekuatan hampir berimbang. Bull bisa tiba-tiba jadi kuat
jadi menang dengan satu event katalis yang simple. Misalnya ada pemerintah besar beli Bitcoin besar dalam jumlah besar, itu sekarang udah bukan berandai-andai. Itu bukan what, tapi when. Gitu. Tinggal tunggu waktu aja kalau sekarang. Oke, semoga. Lalu gimana dengan altcoin? Ya bagiku ya altcoin bearish. Ya. Gak punya buyer Wall Street seperti Bitcoin ETF. Altcoin lagi coba cari narasi baru yang bisa undang investor, trader masuk ke altcoin. Dulu waktu era COVID, narasinya kan teknologi blockchain akan menggantikan teknologi Web 2. Semua internet, email, website, semua jadi blockchain base. Narasinya kan gitu. Kalau sekarang, 2024, 3 tahun udah kita jalani sejak narasi itu. Ya kita kurang lebih udah bisa evaluasi. Lebih terukur, lebih tenang, lebih objektif tentang ini. Oke, lalu untuk apa info ini? Kan kita semua udah tahu harganya turun gitu kan. Nah bagiku ini dasar landasan dalam trading dan investasi. Ya kan ada banyak jurus di kripto. Setiap jurus punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang ampuh pas bull market. Misalnya jurus buy and hodl. Pas bull market itu ampuh. Kita beli aja biar market yang bawa kita naik. Gitu kan, hodl aja. Nah ada yang ampuh di masa konsolidasi. Yang volatil kayak sekarang nih. Misalnya trade the moving average. Begitu harga turun terlalu jauh dari moving average, buy. Harga naik terlalu tinggi dari moving average, sell. As simple as that. Gitu kan. Nah, ada yang ampuh di saat bear market jurusnya. Ya, misalnya short the pump. Setiap kali coin pump, di short. Karena conviction kita lagi bear market, lagi turun. Nah, itu bagiku. Kalau bagi kamu, gimana? Ini infonya gunanya buat apa buat kamu? Sampai jumpa di petualangan berikutnya.